Beda data antara pusat dan daerah menjadi alasan dihapusnya angka kematian dari indikator penanganan COVID-19. Namun sejumlah epidemiolog menilai langkah pemerintah tersebut salah. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Menkominfo Usman Kansong dan epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono. Selamat sore Pak Usman dan Pak Pandu. Selamat Selamat sore. sore, Mas David. Baik, pertama saya ingin ke Pak Usman terlebih dahulu. Pak, saya ingin konfirmasi pada Anda, betulkah angka kematian COVID-19 nanti akan dihilangkan sehingga masyarakat juga tidak bisa mengetahui update perharinya? Pak Usman, silakan. Tidak betul sebetulnya ya kalau dikatakan dihilangkan atau dihapus sebagai indikator penanganan COVID. Yang betul adalah data kita perbaiki, kita harmonisasi untuk kemudian kita jadikan dasar atau pijakan atau indikator dalam penanganan COVID. Jadi ini sementara saja, nanti akan kita pakai lagi sebagai indikator kalau sudah tercapai harmonisasi data, kalau datanya sudah benar, sudah akurat. Karena memang banyak data yang dikumpulkan itu setelah ditumpuk beberapa hari atau bahkan berminggu-minggu. Sehingga muncul data satu hari kematian itu pernah mencapai di atas 2.000 yang sebetulnya itu adalah akumulasi data. Itu yang benar, Mas David. Baik, Pak Usman, ini kan kita ketahui bersama ada perbedaan data antara daerah, kemudian dengan pemerintah pusat, dan tadi di antara masalahnya yang Anda sebutkan tadi menumpuknya data. Data ini kan tidak hanya sekitar statistik, namun harus real situasinya dengan di lapangan. Selama ini yang didapatkan oleh pemerintah datanya seperti apa? Ya, kalau kita lihat ya datanya tentu saja semakin ada perbaikan. Ya, semakin ada perbaikan. Nah, belakangan ini memang ditemukan ada persoalan dengan data kematian. Kalau data-data di bidang lainnya, di indikator lainnya seperti BOR, jumlah yang sembuh, kemudian positivity rate itu datanya real time, ya relatif memang tidak terjadi katakanlah penumpukan seperti data yang indikator dalam hal kematian begitu. Nah, jadi itu karena kita terus perbaiki. Di awal juga seperti itu sebetulnya data-data tentang berapa banyak yang positif, kemudian berapa banyak yang sembuh. Tetapi kita sudah terus memperbaiki dari awal kita menyatakan ini adalah pandemi. Jadi ya terus kita perbaiki lah. Dan penghilangan sementara sebetulnya ya, tapi harmonisasi sebetulnya itu kita lakukan dalam rangka memperbaiki. Sebab begini, kebijakan itu kan bisa kita ambil kalau kita punya data ataupun informasi yang pas, yang akurat. Sebab kalau tidak, maka pengambilan kebijakannya akan keliru, akan salah. Nah, disinilah pentingnya kenapa kita memperbaiki, mengharmonisasi dulu data, baru kemudian kita gunakan sebagai indikator. Tidak dalam konteks dihilangkan, karena kawan-kawan masyarakat, kawan-kawan media itu juga setiap hari bisa mengupdate berapa yang meninggal begitu. Setiap sore itu kan ada datanya diupdate oleh Kemenkes. Baik. Saya ingin ke perspektif epidemiologi, Pak Pandu. Sebenarnya seberapa pentingkah angka kematian ini menjadi indikator dari penanganan suatu wabah, termasuk dalam hal ini pandemi COVID-19, Pak Pandu? Ya, jadi untuk menilai wabah itu bukan hanya kematian ya. Jumlah kasus yang terkonfirmasi, jumlah testing yang dilakukan setiap hari, jumlah orang yang masuk rumah sakit, dan jumlah orang yang meninggal, itu perlu dilaporkan sesuai dengan kenyataan yang ada pada hari itu. Tetapi dari awal sejak tahun lalu itu selalu terjadi keterlambatan. Pada awal dulu testing terlambat bisa 3 sampai 5 hari, bisa bahkan sampai 2 minggu dan 3 minggu, ya kan? Dan sehingga yang sehari-hari adalah bukan kasus harian, tetapi kasus laporan. Jadi yang dilaporkan pada hari itu. Di kematian juga ternyata hal yang sama. Teman di Kemenkes menyatakan bahwa banyak daerah yang menunggu atau merapel data sampai 3 minggu. Jadi kalau dilaporkan hari ini ada sekian kematian, itu adalah kematian
3 minggu terakhir. Nah ini yang menurut saya bisa saja menimbulkan salah interpretasi kalau laporan kematian dilaporkan sebagai peristiwa kematian hari itu. Nah, menghadapi seperti itu, sebenarnya ini yang sebenarnya dari dulu sudah dijelaskan supaya segera diperbaiki. Keterlambatan seringkali tidak bisa dihindari, tetapi data bisa diperbaiki kalau kita punya informasi tentang tanggal kapan dia meninggal. Kalau kasus kapan tanggal dia dilakukan swab, ya kan? Walaupun 5 hari baru keluar hasilnya, tapi kita kembalikan ke tanggal swab. Dan kalau kematian harus dilaporkan laporan sebagai kematian pada hari di mana dimakamkan atau dinyatakan meninggal. Dengan demikian maka analisisnya berbeda. Nah ini menurut saya teman-teman dari daerah juga jangan melaporkan terlambat, karena itu bisa menimbulkan salah interpretasi, dan teman-teman di pemerintah pusat juga jangan mudah melaporkan laporan sebagai peristiwa kematian pada hari itu. Kalau ini dihilangkan atau tidak dipakai sementara, maka jangan ambil keputusan. Tetapi yang terjadi kemarin adalah walaupun sudah tidak dinyatakan akurat, kemudian masih dilakukan pengambilan keputusan. Misalnya ada wilayah yang PPKM-nya diturunkan levelnya. Nah ini yang membuat banyak orang menjadi salah paham. Oh ternyata diturunkan padahal ada informasi yang sangat penting tentang kematian itu tidak dipakai karena dianggap tidak akurat. Jadi kalau memang menghadapi seperti itu, sudah kita tunda, tidak mengambil keputusan, semuanya diperpanjang. Jadi semuanya paham bahwa memang ada ketidaksempurnaan di data tidak bisa diimplementasikan dengan mudah, maka tidak ada keputusan untuk penilaian PPKM pada hari itu atau minggu itu. Baik, Pak Pandu, meskipun tadi kata Pak Usman juga sebenarnya penghentian ini bersifat sementara selama harmonisasi dan sinkronisasi data ini dilakukan oleh pemerintah. Kemudian, apakah ada efek yang nantinya mungkin bisa ditimbulkan dari hal tersebut terhadap penanganan COVID-19? Ya, artinya kan kita harus merevisi angka kematian sebelumnya. Ya, jadi angka kematian itu harus direvisi selama sebulan ini atau sejak terjadinya PPKM, karena terjadi penumpukan. Misalnya kematiannya dilaporkan hari ini, adalah kematian sudah 3 minggu terakhir. Artinya kita harus mendistribusikan kapan sebenarnya kematian yang terjadi selama 3 minggu terakhir ini. Dan dengan demikian maka kita bisa menginterpretasi ulang semua kondisi wilayah PPKM. Jadi kita koreksi semuanya, koreksi termasuk datanya, kita koreksi distribusinya bagaimana, dan yang paling penting memang jangan menilai suatu wilayah kinerja berdasarkan angka harian, karena itu angka laporan. Jadi gimana dong cara menginterpretasinya? Saya menyarankan lihatlah membuat kurva tren. Jadi kurva tren kematian seperti apa, kurva tren peningkatan kasus atau penurunan kasus seperti apa. Dengan demikian kita kan ingin menurunkan sesuai dengan kalau kasus kita turunkan, kematian juga kita turunkan. Dan ini yang menjadi penting, karena kalau tidak akan menimbulkan pengambilan keputusan yang salah, ya seakan-akan pandemi sudah kita kendalikan, ternyata belum dikendalikan. Nah ini yang menimbulkan pengambilan keputusan sudah telanjur dilonggarkan, ternyata sebenarnya belum memungkinkan untuk dilonggarkan. Baik. Saya ingin kembali ke Pak Usman. Pak Usman, sebenarnya dari evaluasi yang dilakukan, apa yang menjadi kendala sehingga data-data dari lapangan itu sulit didapatkan sehingga menumpuk? Ya, misalnya tadi seperti Pak Pandu sampaikan, di lapangan masih ada perbedaan ukuran. Kalau orang swab itu biasanya dihitung dari hasilnya, bukan pada tanggal dia mengambil swab itu. Padahal sudah kita instruksikan agar data diambil ketika dia swab. Sama juga seperti dalam kasus jumlah kematian. Itu banyak data yang dari 3 minggu sebelumnya. Ya, 3 minggu sebelumnya kemudian dihitung sebagai data kematian
hari ini. Itu kalau tidak salah terjadi pada tanggal 10 Agustus ya. 10 Agustus setelah diperiksa, oh ini ada yang dicek di Cilacap, ternyata ini sudah pernah dilaporkan 3 minggu sebelumnya begitu. Nah, jadi memang ini kita mendorong teman-teman di daerah untuk betul-betul dalam memasukkan data begitu, karena memang ya tidak mudah, tetapi bukan kita harus menyembunyikan data. Kita setuju dengan apa yang disampaikan Pak Pandu dengan kurva itu begitu ya, supaya kita bisa melihat trennya. Bisa saja kita akan melihat trennya mingguan, ya tidak harian misalnya, minimal mingguan. Bisa 1 minggu, bisa lebih dari 1 minggu misalnya, itu baik sekali. Nah tadi pengambilan keputusan itu bukan hanya berdasarkan data-data, katakanlah data kematian, kemudian bor, kemudian tingkat kesembuhan, tetapi ada juga kondisi sosial masyarakat. Itu juga kondisi sosial ekonomi masyarakat itu juga jadi pertimbangan pemerintah atau menjadi indikator pemerintah untuk mengambil keputusan dalam hal PPKM, apakah akan dilonggarkan, diturunkan, atau kemudian tetap di level 4 dengan beberapa pelonggaran yang ketat. Misalnya DKI itu sebetulnya sudah terjadi penurunan lumayan, tetapi karena kita menerapkan keputusan berdasarkan aglomerasi, artinya DKI, Jabodetabek begitu, termasuk Depok, Tangerang, Bogor, dan Bekasi, maka level DKI tetap 4 begitu, walaupun ada beberapa kebijakan pelonggaran misalnya untuk mal, tapi dengan syarat yang ketat, harus sudah divaksin 2 kali misalnya begitu, minimal 1 kali. Nah itu keputusan yang kita ambil, jadi banyak indikator yang kita pakai pada dasarnya. Tadi betul Pak Pandu mengatakan ya bukan satu-satunya ukuran data kematian itu, tapi banyak yang kita pakai. Tapi juga mungkin masyarakat juga berpikirnya jangan-jangan angka kematian dihilangkan ini untuk lebih dalam tanda kutip memudahkan perubahan level PPKM suatu daerah menjadi levelnya rendah dari level 4 menjadi level 3. Kalau itu seperti apa Bang Usman? Tidak juga seperti itu, karena tadi saya sampaikan indikatornya kan bukan cuma kematian, ya, bukan cuma kematian, dan kalau masyarakat masih mau mengontrol juga begitu kan, masih bisa memberikan masukan kritik, itu datanya sebetulnya masih tetap dipampangkan, tetap ada. Kalau memang kita pemerintah ingin mengambil keputusan dengan menyembunyikan kematian, tidak dipampangkan itu kan, cuma di take out sementara dari indikator saja pengambilan keputusan, tetapi datanya tetap kita tampilkan begitu. Jadi tidak tepat kalau dikatakan ini sebagai alasan untuk melakukan pelonggaran. Karena ada 2 hal argumennya ya. Pertama tadi kematian bukan satu-satunya indikator untuk mengambil keputusan begitu. Yang kedua juga ini sementara kok sifatnya begitu kan. Masyarakat masih bisa melihat berapa orang yang meninggal pada hari ini, walaupun datanya juga sekali lagi belum tentu akurat begitu, tetapi ya tetap saja kita tampilkan sebagai ya masyarakat mungkin bisa memberikan masukan atau kontrol. Baik. Pak Pandu, tanggapan Anda terkait memang dihilangkannya angka kematian ini ternyata bukan karena untuk memudahkan perubahan PPKM level 4 kemudian turun lagi menjadi level 3, Pak Pandu. Iya, makanya kata-kata yang sering dinarasikan menjadi salah kaprah kan. Dihilangkan, jangan dibilang hilangkan, tidak dipakai sementara waktu. Nah gitu kan. Jadi narasinya juga memberitahu informasi kepada masyarakat juga harus konsisten. Karena juga masyarakat kaget ketika ada kata-kata dihilangkan. Walaupun sebenarnya saya juga tahu bahwa itu sudah tidak dihilangkan. Cuman tidak digunakan, ya kan, tidak digunakan sebagai penilaian kinerja dari PPKM karena datanya tidak akurat, ya, jadi anomali. Seakan-akan angkanya tinggi sekali, ya itu kan membingungkan. Di mana semua indikator membaik, kenapa kok kematian tidak menurun? Ada apa ini? Gitu kan? Ini kan menimbulkan masalah besar kalau kematian masih tinggi. Dengan demikian makanya memang butuh penjelasan yang lebih clear ya. Selain Pak Luhut, itu juga nanti teman-teman dari yang lebih teknis menjelaskan
karena Pak Luhut tidak semuanya menguasai masalah yang sungguhnya apa yang terjadi. Dengan demikian masyarakat menjadi lega, oh tidak dihilangkan. Memang nggak boleh dihilangkan. Karena kan Pak Presiden bilang ingin menekan kematian. Bagaimana kalau Presiden mengatakan ingin menekan kematian kalau tidak ada indikatornya, ya kan? Nah ini yang menurut saya semua harus di-clearkan supaya kesalahpahaman ini tidak berlarut sehingga menimbulkan masalah yang tidak tepat gitu karena kita saling menyalahkan akhirnya. Pak Pandu, jika memang tadi angka kematian tidak menjadi katakan salah satu indikator yang dipakai untuk sementara waktu. Nah, kemudian apa indikator lain yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menghitung efektivitas dari PPKM ini dan menentukan suatu daerah layakkah PPKM level 4 atau level 3 atau seperti apa? Yang paling mudah adalah kalau memang cukup akurat adalah angka yang dirawat di rumah sakit. Nah, ini angka yang dirawat di rumah sakit adalah angka di mana kasus COVID berat. Karena kematian terbesar terjadi pada mereka yang dirawat dengan COVID berat, ya kan? Jadi paling tidak itu, kalau masih angka yang dirawat dengan COVID berat itu masih cukup tinggi, ICU juga masih tinggi, nah itu tidak mungkin kematiannya menurun karena sebagian orang yang meninggal di sana. Dan mungkin juga karena kalau rumah sakitnya juga penuh, nah ini juga indikator bahwa banyak orang yang sebenarnya harus dirawat di rumah sakit, tetapi tidak bisa dirawat karena daya tampung rumah sakitnya sudah tidak bisa menampung. Nah ini juga akan banyak kematian yang tidak terdata karena tinggalnya tidak di rumah sakit tapi di rumah. Jadi akan ada lag time dari pengambilan data dari rumah sakit. Data rumah sakit mungkin lebih baik. Tetapi data yang di luar rumah sakit itu butuh waktu mungkin seminggu baru tercatat atau teridentifikasi oleh sistem pemerintahan daerah. Nah ini yang kita harus mengantisipasi supaya teman-teman jangan hanya melaporkan kematian yang di rumah sakit, tapi juga melaporkan kematian yang di luar rumah sakit. Tapi untuk substitusi sementara adalah kita bisa menggunakan data hunian yang dirawat di rumah sakit, termasuk yang dirawat di ICU. Baik. Artinya memang indikator angka kematian yang dihilangkan sementara tidak membuat evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah ini terhenti. Mungkin tadi masukan dari Pak Pandu. Jangan dihilangkan, Mas. Tidak dipakai. Tidak dipakai untuk sementara waktu. Ya baik. Dan mungkin tadi masukan dari Pak Pandu terkait penghitungannya adalah angka pasien dirawat di rumah sakit ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah ya Pak Usman. Baik, terima kasih Pak Pandu Riono, Pak Usman Kansong juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore Bapak-Bapak.